Buciners, selamat datang kembali di Bucin Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Master Z Ip Man Legacy. Film ini menceritakan tentang setelah mengakui kekalahannya dari Ip Man, Tinze memilih untuk meninggalkan dunia bela diri dan memulai hidup baru dengan menjadi orang biasa dan membuka usaha toko kelontong. Sebelum membahas film ini lebih lanjut, jangan lupa di like dan di subscribe ya. Kalau sudah, ayo kita bahas film ini bersama-sama. Film dimulai diberitakan kalau Tinze kalah dari Ip Man. Dia meninggalkan dunia bela diri dan tinggal dengan putranya. Tinze sedang bersama dengan seorang pria. Pria itu bilang 2 hari lagi ada kerjaan. Pria itu bilang dia ingin 1 kaki dari pria yang diincarnya. Dia bermaksud menyuruh Tinze mengurusnya. Namun Tinze tidak mau. Pria ini terus memaksa dan bilang bayarannya akan double. Namun Tinze bilang dia mau pensiun dan hidup normal. Lalu dia pergi meninggalkan pria itu. Sebelum Tinze pergi, pria itu menahannya. Pria itu hendak menembak Tinze, namun Tinze dengan cepat melawan penjaga dari pria itu. Pria itu melanjutkan kalau dia menghargai keputusan Tinze yang mau pensiun dan menyuruhnya pergi. Tinze membangunkan putranya di pagi hari dan menyiapkan sarapan untuknya. Tinze membuka tokonya dan menyiapkan pesanan, lalu mengantar pesanan sekalian mengantar anaknya ke bis sekolah dengan sepeda. Tinze dan putranya mempunyai janji malam itu. Terlihat ada seorang wanita yang bernama Nana ditagih utang oleh seorang pria. Dia kemudian dipukul oleh bos penagih utang itu. Nana disuruh untuk menelpon seseorang yang bisa membawakannya uang dan membayar utangnya. Kalau tidak, dia akan dijual dan dijadikan pelacur. Tinze mendatangi toko mainan dan membeli sebuah mainan Batman untuk putranya. Seorang wanita datang yang bernama Julia dan membantu Nana membayar utangnya. Bos itu meminta mereka membayar bunganya juga. Para anak buah penagih itu langsung bertarung dengan Julia yang jago bela diri. Saat Julia hendak melarikan diri, tanpa sengaja dia menabrak Tinze yang kebetulan lewat. Bos yang bernama Saikid itu menendang kado untuk putranya Tinze dan membuat Tinze marah. Tinze memukul 1 persatu anak buah Saikid. Mobil polisi datang dan mereka semua dibawa termasuk Tinze. Kepala polisi itu berteman dengan Saikid dan mereka dibebaskan kecuali Tinze. Anaknya Tinze sedang menunggunya pulang. Tinze kembali dengan terburu-buru dan bersiap-siap dengan putranya. Dia mengganti pakaian dan mereka pergi ke sebuah restoran, namun sayangnya sudah tutup. Mereka ke sana untuk merayakan ulang tahun putra Tinze. Putranya terlihat kecewa. Tinze mencoba menghibur putranya dengan memberikan kado mainan Batman yang dia beli. Ternyata mainan itu rusak karena sudah terbanting-banting. Seorang wanita sedang melakukan rapat dengan para anak buahnya. Dia adalah bos dari Saikid. Wanita itu bernama Kwan. Kwan mau membuat rencana baru dalam bisnis kotor mereka. Kwan bilang mulai dari sekarang jangan sampai ada yang masuk penjara lagi dan tidak perlu membawa pisau untuk berkelahi. Orang-orang di sana semuanya setuju kecuali dengan Saikid. Namun mau tidak
tidak mau dia harus menuruti Quan karena dia adalah bosnya. Putra Tinze berkelahi dengan temannya. Dia pulang dengan bekas luka di matanya. Tinze membasuh luka putranya. Putranya menanyakan kenapa Tinze tidak mengajar Wing Chun lagi. Namun Tinze hanya diam dan menyuruhnya tidur. Tinze menemukan potongan koran yang disimpan oleh putranya yang berisi tentang hebatnya Tinze dalam Wing Chun. Tinze yang sedang tidur dan tiba-tiba terbangun karena ada yang melempar molotov api dan rumahnya terbakar. Tinze berusaha menyelamatkan putranya dan membawanya keluar. Rumah mereka digembok dari luar oleh seseorang sehingga mereka tidak bisa keluar. Putranya yang bernama Afeng terluka. Afeng dan Tinze berhasil keluar, namun saat mereka keluar, mereka dilempar molotov oleh Saikit dan anak buahnya. Afeng melemah. Tinze terus berlari sambil menggendong Afeng. Dia dikejar oleh anak buah Saikit. Dia bertemu dengan Julia di tengah jalan. Dia meminta tolong Julia menggendong Afeng dan Tinze kembali melawan anak buah Saikit. Tinze berhasil mengalahkan mereka semua. Namun tiba-tiba Tinze diserang oleh seorang pria saat dia sedang mencari Afeng. Pria itu adalah Sadi the Warrior. Tinze berhasil mengalahkannya. Julia datang dan memberitahu Tinze kalau Afeng pingsan dan badannya panas. Quan mendapat kabar kalau Saikit membuat keributan. Afeng menyadarkan diri dan sedang berada di rumah sakit. Ketua polisi terus mendapat sogokan duit dari Saikit dan mereka tidak ditangkap atas perlakuan mereka. Kejadian yang menimpa Tinze dianggap sebagai kecelakaan. Polisi yang mengurus kasus itu mau tidak mau harus menurut pada bosnya yang disogok oleh Saikit. Tinze bilang dia tahu pelakunya. Namun polisi terus bilang kalau itu adalah kecelakaan. Tinze kehilangan rumah. Julia membantunya mendapatkan tempat tinggal. Julia membawa mereka ke sebuah bar milik kakaknya Julia. Awalnya kakaknya tidak mengizinkan mereka tinggal dengannya. Julia memberitahu kalau Tinze pernah menolongnya dan Nana. Akhirnya mereka diizinkan untuk tinggal di sana. Tinze bilang dia akan bekerja di bar itu dan tidak mau berhutang budi. Tinze mendatangi tempat di mana anak buah Saikit sedang berada. Tinze menghajar mereka. Tinze menanyakan di mana Saikit, namun mereka tidak memberitahu. Tinze membalas dendam dan membakar tempat itu. Nana adalah calon istri dari kakak Julia. Dia bekerja di bar itu. Kakak Julia bernama Fu. Seorang pria mabuk menabrak Tinze dan dia menjatuhkan koreknya sendiri. Pria itu menuduh Tinze yang menjatuhkan koreknya dan memaksa Tinze mengambil koreknya lalu membuang duit ke lantai, seperti memandang rendah Tinze. Tinze kesal dan membanting koreknya di meja. Saat pria itu hendak menghajar Tinze, pria itu ditahan oleh Fu. Fu menasehati Tinze kalau tamu di sana adalah raja. Saikit kesal mendapati tempatnya telah dibakar. Quan datang menemui Saikit. Quan bilang tidak boleh balas dendam. Saikit bilang dia akan melakukannya sendiri. Saikit akan melakukan balas dendam terhadap Tinze sendirian. Quan mendatangi bar di mana Tinze bekerja. Mereka melakukan jurus kungfu dengan sebuah gelas di meja. Quan memberikan ganti rugi atas terbakarnya rumah Tinze. Tinze mengembalikan cek yang diberikan oleh Quan. Dia bilang dia sudah membakar rumah candu Saikit dan menyuruhnya jangan bikin pusing lagi. Quan melanjutkan, kapanpun Tinze butuh sesuatu, dia bisa mencarinya. Quan memberikan cek itu kepada Fu. Saikit sedang bersama dengan seorang temannya. Saikit merasa kesal kalau hidupnya diatur oleh Quan. Quan adalah kakaknya Saikit. Teman dari Saikit bekerja menjual narkoba. Saikit menyuruh temannya untuk menjual narkoba di daerah bar di mana Tinze bekerja. Saikit ingin bergabung dengan temannya, namun temannya takut kepada Quan. Saikit bilang dia akan
mengurusi soal Quan. Akhirnya Saikid diizinkan untuk bergabung. Tinzi sedang minum bersama Fu. Dia memberikan uang kepada Fu sebagai uang sewa. Fu bilang dia pernah membaca artikel tentang Tinzi yang jago Wing Chun. Fu meminta Tinzi memperlihatkannya, namun Tinzi tidak mau. Lalu mereka berdua bertarung. Tinzi berhasil mengalahkan Fu. Tinzi bilang sekarang dia tidak membutuhkan Wing Chun. Tinzi, Afeng, dan Julia mendatangi rumah Tinzi yang habis terbakar. Tinzi dan yang lain sedang memakan steak di tempat di mana saat Tinzi dan Afeng datang, namun sudah tutup tempatnya. Afeng mendapatkan kue ulang tahun dari pihak resto. Seorang pria yang bernama Owen yang memberikan kue ulang tahun kepada Afeng sedang melakukan lelang untuk membantu orang yang rumahnya rusak terkena badai. Quan sedang berada di sana dan memasang harga tertinggi. Dia mendapatkan lelang sebuah guci. Saat Quan sedang berbicara di depan orang-orang, dia bilang dia berasal dari perusahaan Zhang Li. Tiba-tiba ada seorang pria bilang Zhang Li adalah kelompok mafia. Para pelelang di sana bilang jika mereka menerima Quan, maka sama saja mereka bekerja dengan mafia. Quan dituduh menggunakan dana ilegal untuk amal. Quan diusir keluar. Sebelum keluar, Quan bilang kalau mereka semua sama saja. Mereka berbohong, curang, dan eksploitasi. Terlihat beberapa orang yang di sekitar bar di mana tempat Tinzi bekerja sedang menggunakan narkoba. Tinzi menyadari itu dan menanyakan kepada salah satu pemakai dari mana dia mendapatkan itu. Pria itu bilang ada seorang pria yang bernama Felong menjual kepadanya. Saikid dan temannya mendapat banyak uang dari hasil jual narkoba. Tinzi mengetahui hal itu. Tinzi menyerang pria yang membagi-bagikan narkoba. Dia dan Julia mengambil kembali narkoba yang diedarkan. Terlihat di dapur resto stick juga dijadikan tempat di mana mereka menyembunyikan narkoba. Saikid datang menemui Owen. Temannya bilang kalau Saikid akan bergabung. Mereka akan mendapat lebih banyak uang. Owen hanya diam. Owen bilang dia hanya bekerja dengan orang yang terbaik. Dia mengeluarkan sebuah pistol. Saikid kemudian menodongkan pistol ke temannya. Saikid kemudian membunuh temannya. Owen menodongkan pistol kepada Saikid, namun pistol itu kosong. Tinzi mendatangi Quan. Dia memberitahu kalau Saikid terlibat narkoba di bar. Quan bilang dia akan mengurusnya, walau itu tidak gampang. Nana menemukan ada narkoba yang terselip. Saat sedang melihat-lihat, anak buah Saikid datang dan membawanya ke Saikid. Mereka menuduh Nana lah yang mencuri narkoba mereka yang hilang. Nana diberi narkoba oleh Saikid. Nana dulunya adalah seorang pecandu, namun dia sedang dalam tahap penyembuhan. Seorang tamu menanyakan kemana Nana ke Julia. Saat Julia sedang mencari Nana, dia melihat ada Saikid yang sedang hendak pergi. Julia menemukan Nana yang sedang sekarat karena overdosis. Nana pun tewas. Saikid sedang bermain permainan catur dengan Quan. Saikid bilang dia tidak akan mengandalkan Quan lagi. Saikid mempunyai banyak anak buah. Quan menyuruh Saikid jangan terlibat dengan narkoba. Fu dan Tinzi mendatangi Quan yang sedang bersama Saikid. Tinzi dan Fu bertarung dengan anak buah Saikid yang banyak. Tinzi menghajar Saikid. Tinzi memberitahu Quan kalau seseorang sudah meninggal karena narkoba. Saat Tinzi mau menghajar Saikid, Quan menghalanginya, dan Quan yang melawan Tinzi. Saikid melihat Quan yang sedang bertarung dengan Tinzi, dia mengambil pistol dan menembak. Tinzi terluka. Saat Saikid hendak menembak Tinzi lagi, Quan memotong tangan Saikid sebagai hutang kepada Tinzi dan Fu. Quan bilang jika dilanjutkan, bar Fu akan dihancurkan. Saikid memberitahu di mana narkobanya disembunyikan.
disembunyikan. Tinci bercerita kepada Fu, dalam hatinya dia tidak bisa melupakan kungfu. Fu memuji kehebatan kungfu Tinci. Tinci bilang dia kalah saat melawan Ip Man. Ketua polisi memberitahu Owen kalau seluruh Hong Kong sudah mengetahui kasus narkoba itu. Dia menyuruh Owen memindahkan narkobanya karena dia tidak bisa melindungi Owen lagi. Owen menyuruh kepala polisi itu untuk melakukan sesuatu sesuai bayarannya. Polisi itu mendatangi bar Fu. Yang memimpin pemeriksaan itu adalah kepala polisi yang jahat itu. Mereka mendapat informasi kalau ada yang menyembunyikan narkoba di bar itu. Polisi yang berasal dari Cina melakukan apa yang kepala polisi dan anak buah bulenya suruh. Para polisi bule itu mulai menggeledah tempat itu dan mereka menemukan ada narkoba yang disembunyikan. Fu dijebak dan dia ditangkap. Tiba-tiba Tinci berteriak kalau semua polisi itu adalah keparat. Dia menjelaskan satu persatu kasus yang janggal yang terjadi padanya dan hanya diselesaikan dengan begitu saja. Polisi Cina itu bilang dia hanya menjalankan perintah atasannya. Fu menghentikan Tinci dan polisi Cina itu yang sedang bertengkar. Semua orang di sana yakin Fu tidak bersalah. Polisi bule itu menyuruh polisi Cina untuk lanjut menggeledah bar. Fu dibawa masuk ke mobil polisi. Fu diantar ke tempat lain, bukan ke kantor polisi. Di sana ada Owen yang sedang memanggang stik. Owen adalah bandar narkoba. Owen menyajikan stik ke Fu. Owen bilang orang Cina tidak punya pilihan. Fu bilang semua orang mempunyai pilihan. Fu dihajar oleh Owen. Mereka bertarung. Fu bertarung dengan Owen dengan keadaan tangan masih diborgol. Fu dihajar habis-habisan. Namun dia berusaha bangkit dan melawan Owen. Fu pun tewas. Di tangannya menggenggam sebuah gelang berlambang seperti Batman yang dipakai oleh Owen. Menurut polisi, Fu kabur dan terjatuh dari tebing lalu tewas. Tinci menemukan gelang yang berada di genggaman Fu. Dia tahu siapa pemilik gelang itu. Tinci akan melakukan balas dendam untuk Julia. Tinci berjanji kepada Afeng kalau dia akan kembali. Quan menemui pria yang Tinci temui saat awal film. Dia memperlihatkan foto Owen pada pria itu. Saikit dan Quan meninggalkan Shanghai. Terlihat beberapa pria sedang memindahkan narkoba dari dapur Owen. Tinci datang dan menghajar mereka. Tinci menemui Owen. Awalnya Owen tidak mengakui, namun saat Tinci memperlihatkan gelang yang dia temui, Owen menanyakan apa yang Tinci mau. Lalu mereka bertarung. Owen bilang mereka orang Cina menganggap diri mereka hebat dan menganggap diri mereka adalah pahlawan. Tinci bilang dia datang bukan mau menjadi pahlawan, melainkan datang mau menghajar Owen. Dia kembali bangkit dan menghajar Owen dengan ilmu Wing Chun-nya. Owen dihajar habis-habisan oleh Tinci. Tiba-tiba mobil polisi datang. Polisi bule itu mencoba melindungi Owen. Polisi itu menyalahkan Tinci. Tinci bilang kalau Owen adalah bandar narkoba dan ada narkoba dalam mobilnya. Tapi polisi bule itu terus bilang Tinci memfitnah. Orang-orang di sana melihat itu merasa tidak adil dan kenapa hanya Tinci yang ditangkap. Polisi bule itu memukul salah satu orang di sana. Tinci menghajar polisi bule itu dan anak buahnya. Polisi bule itu memukul orang Cina. Tinci yang melihat itu dan langsung menghajar balik. Tiba-tiba polisi Cina membuat tembakan. Dia membenarkan kalau Owen adalah bandar narkoba. Saat polisi bule yang tak lain adalah atasan dari polisi Cina itu menanyakan apa yang sedang dia lakukan, polisi Cina itu bilang dia hanya melakukan tugasnya sebagai polisi. Polisi bule itu kemudian ditangkap. Owen berusaha melarikan diri. Tinci menyadari kalau Owen melarikan diri. Sadi the Warrior melihat kalau Owen sedang berusaha melarikan diri. Dia melempar sesuatu yang menancap pada kepala
kepala Owen. Owen terjatuh dan tidak menyadarkan diri. Sadie the Warrior adalah orang yang diutus oleh pria yang pertama ditemui oleh Tinze. Itu adalah suruhan dari Quan. Tinze kembali ke rumahnya membawakan cakwe dan bubur untuk anaknya. Tinze, Julia, dan putranya Aveng sedang menikmati sarapan di pagi hari. Tinze berhasil membalaskan dendam untuk Julia, dan film pun berakhir. Bagaimana menurut Buciners? Apakah kalian suka dengan review film kali ini? Sampai di sini dulu ya untuk reviewnya. Jangan lupa di like dan di subscribe, dan aktifkan lonceng untuk mendapat update film selanjutnya. Jangan lupa share video kita ke teman-teman kalian agar channel ini dapat terus berkembang. See you next video. Thank you.